Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga diberi kesehatan selalu ya. Di sini ibu akan menjelaskan materi yang kemarin kalian ringkas, yaitu tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dengan sepenuh hati. Artinya meyakini itu dengan hati, di mana Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia, yaitu kita semua. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu yang sekarang kita pegang, yang kita baca setiap hari adalah Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang menunjukkan adanya mengimani kitab-kitab Allah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma za'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, itulah dalil yang menunjukkan adanya mengimani kitab-kitab Allah. Nah, adapun di sini kita mengetahui kitab dan suhuf. Pengertian kitab dan suhuf itu beda, anak-anak. Kalau suhuf itu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Artinya tuh sekertas selembar-selembar gitu ya, anak ya. Nah, isi suhuf itu adalah sangat simpel, artinya ringkas. Nah, beda dengan kitab. Kitab itu wahyu Allah juga, sama-sama wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul yang sudah berbentuk buku. Nah, jadi beda, ya kan? Jadi kalau suhuf tadi berupa lembaran-lembaran, sedangkan kitab itu berupa buku atau kitab. Nah, isi dari kitab itu beda dengan suhuf, yaitu isi kitab itu lebih lengkap. Lebih lengkap. Sedangkan isi suhuf itu kan simple aja, secara ringkas saja artinya. Nah, itu pengertian dari kitab dan suhuf. Jadi harus dibedakan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa suhuf itu hanya dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Nah, jadi itu suhuf itu hanya dimiliki oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Jadi tolong diingatkan. Kemudian kita mengetahui tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu ada nama-nama lain, bukan Al-Quran saja. Bukan nama Al-Quran saja, ada nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama kita ketahui adalah Al-Huda. Apa itu artinya Al-Huda? Al-Huda itu artinya petunjuk.
Nah, petunjuk untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Nah, yang kedua yaitu Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang baik dan yang buruk. Jadi Al-Furqan itu membedakan antara baik dan yang buruk. Kemudian yang berikutnya nama selain dari Al-Quran itu adalah Asy-Syifa. Ini yang namanya Asy-Syifa, tahu ini artinya. Nah, Asy-Syifa itu sebagai artinya sebagai penawar atau obat penenang hati. Nah, jadi kalau kalian gundah gulana atau merasa tidak senang, tidak enak hati, bacalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu adalah terdapat Asy-Syifa, artinya penawar obat penenang hati. Kemudian nama lain Al-Quran itu adalah Adz-Dzikir. Apa artinya Adz-Dzikir? Adz-Dzikir itu artinya peringatan adanya ancaman dan balasan. Jadi kalau seseorang berbuat di dunia, melakukan yang dilarang oleh Allah, nanti ancaman dan balasannya itu ada di akhirat nanti. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan yang baik. Orang yang melakukan perbuatan baik selama di dunia, ada balasannya juga nanti di akhirat, di hari kiamat. Jadi balasannya itu adalah balasan mendapatkan pahala kalau orang melakukan perbuatan yang baik. Kemudian Alkitab, nama lain dari Al-Quran. Apa itu Alkitab? Alkitab artinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Ya, berarti Alkitab itu ya Al-Quran yang sekarang kita baca yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kita. Nah, tadi nama-nama lain dari Al-Quran. Kemudian isi Al-Quran. Nah, kalian membaca Al-Quran, tahu nggak isinya? Apa isinya itu? Nah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan isi dari Al-Quran. Adapun isi pokok dari Al-Quran itu adalah akidah atau keimanan. Artinya keimanan kita itu sejauh mana kita mempunyai akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isi dari Al-Quran itu ada juga ibadah. Jadi ibadah. Kemudian isi dari Al-Quran itu adalah akhlak. Akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Khaliknya. Jadi akhlak kita kepada Allah bagaimana? Supaya Allah itu senang. Kita laksanakan perintahnya, terutama sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Nah, contohnya kalian sama ibu. Nah, itu akhlak kalian bagaimana terhadap guru, terhadap orang tua bagaimana juga. Nah, itu akhlak kepada sesama manusia. Kemudian akhlak alam sekitarnya. Artinya itu kita menjaga kelestarian alam sekitar, jangan dirusak. Jadi akhlak kita itu. Kemudian isi dari Al-Quran itu adalah muamalah. Apa artinya muamalah? Yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian isi dari Al-Quran adalah kisah. Kisah itu artinya cerita Nabi dan Rasul. Nah, atau orang-orang yang soleh. Kisah. Contohnya kisah tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu ceritanya tentang pada waktu adanya air jam-jam. Nah, munculnya air jam-jam itu kan Nabi Ismail menghentakkan kakinya. Nah, sehingga keluarlah air jam-jam. Nah, itu cerita kisah Nabi di dalam isi Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir isi dari Al-Quran adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita sebagai umat Islam wajib mempunyai ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita bodoh. Jadi ilmu pengetahuan itu kita kejar.
Nah, jangan sampai kita putus di tengah jalan. Nah, jadi itu anak Ibu. Nah, setelah kita mengetahui isi Al-Quran, kemudian apa itu keistimewaan dari Al-Quran? Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran itu yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keistimewaannya Al-Quran adalah sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang ketiga, keistimewaannya Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang lain. Artinya, sepintar apapun dia tidak bisa menandingi Al-Quran. Nah, yang terakhir, keistimewaannya orang yang membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Nah, jadi kita kalau kepingin membaca itu merupakan ibadah, apalagi mempelajarinya. Membaca apalagi kayak kalau bisa setiap hari itu diamalkan, karena itu termasuk ibadah. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan perilaku mulia terhadap Al-Quran? Pertama, menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang kedua, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Jangan membaca aja, dipahami artinya, diresapi isinya. Nah, kan ada Al-Quran terjemahan itu. Nah, ada tafsirnya. Nah, itu dipelajari. Kemudian bagaimana lagi menerapkan perilaku kita terhadap Al-Quran, yaitu berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di waktu luang kita sempatkan membaca Al-Quran, mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Nah, itu yang Ibu sampaikan. Akan Ibu simpulkan, yang pertama, umat Islam wajib mengimani kitab-kitab Allah, yang mana kita ketahui kitab Allah itu ada 4. Pertama, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberikan kitab Al-Quran. Itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Nah, surahnya ada 114 surah. Ayat itu ada yang mengatakan kurang lebih 6.236 ayat. Nah, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Jadi turunnya Al-Quran itu disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini terdapat di dalam bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan lain. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Jadi anak-anak Ibu belajar dengan rajin. Al-Qurannya mulai dibaca sekarang, diamalkan, dijaga baik-baik. Jadi supaya kita mendapat ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Salah hilap Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.